Swastiastu. Di sini kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan materi tentang berbagai alternatif strategi dalam mata kuliah manajemen strategi. Adapun anggota dari kelompok 5 yaitu Niputudiah Puspeta Dewi dengan NPM 009, dengan saya sendiri Loputu Ayuanggi Forena dengan NPM 083, yang ketiga Muhammad Rizky Pratama dengan NPM 252, yang keempat Iputu Gilang Aditya Pratama dengan NPM 269, dan yang terakhir Pandeka Dek Dewi Sintawati dengan NPM 352. Materi yang pertama yaitu strategi defensif. Strategi defensif merupakan suatu strategi yang dibuat dengan tujuan agar perusahaan melakukan tindakan-tindakan penyelamatan agar terlepas dari kerugian yang lebih besar, termasuk mengalami kebangkrutan. Strategi defensif dapat dilakukan dengan 3 cara, yaitu yang pertama penciutan atau retrenchment, yang kedua ada divestasi atau divestiture, yang ketiga ada likuidasi atau liquidation. Perkenalkan, nama saya Niputudiah Puspita Dewi, NPM 009. Di sini saya akan mempresentasikan tentang penciutan, divestasi, dan likuidasi. Penciutan terjadi ketika suatu organisasi mengkelompokkan ulang melalui pengurangan aset dan biaya untuk membalikkan penjualan dan laba yang menurun. Penciutan didesain untuk memperkuat kompetensi khusus dasar suatu organisasi. Selama penciutan, para penyusun strategi bekerja dengan sumber daya yang terbatas dan menghadapi tekanan dari pemegang saham, karyawan, dan media. Penciutan dapat melibatkan penjualan lahan dan gedung untuk memperoleh kas yang diperlukan, mengurangi lini produk, menutup bisnis yang tidak memperoleh laba, menutup pabrik yang tua atau kuno, mengotomatisasi proses, mengurangi jumlah karyawan, dan menciptakan sistem kontrol pengendalian beban. Yang kedua, divestasi. Strategi divestasi adalah strategi yang dilakukan dengan menjual satu divisi atau bagian dari suatu organisasi. Divestasi sering digunakan untuk memperoleh modal segar untuk akuisisi atau investasi strategis lebih jauh. Divestasi dapat menjadi bagian dari keseluruhan strategi penciutan untuk membebaskan organisasi dari bisnis yang tidak menguntungkan, yang membutuhkan terlalu banyak modal atau yang tidak sesuai dengan tujuan kegiatan-kegiatan perusahaan yang lain. Likuidasi merupakan strategi yang dilakukan oleh perusahaan dengan cara menjual seluruh aset perusahaan secara terpisah-pisah atau sepotong-potong untuk kekayaan terwujud. Likuidasi adalah suatu pengakuan kekalahan dan memiliki konsekuensi yang bisa menjadi sebuah strategi yang sulit secara emosional, tetapi dengan cara ini lebih baik karena dengan menghentikan operasi maka perusahaan dapat menghindari kerugian uang dalam jumlah yang besar. Sekian presentasi dari saya, terima kasih. Saya Pandeka Dek Dewi Sintawati, NPM 352, akan menjelaskan strategi korporasi kerjasama. Strategi korporasi merupakan strategi yang direncanakan serta dieksekusi pada tingkat korporasi atau perusahaan. Strategi ini menentukan segala bisnis yang sedang dijalankan oleh perusahaan dan apa yang ditargetnya perusahaan dari bisnis-bisnis tersebut. Terdapat 3 jenis strategi korporasi. Yang pertama ada growth strategi atau strategi pertumbuhan, di mana perusahaan melebarkan sayap dan meningkatkan jumlah pasar yang dijadikan target ataupun menambah jumlah produk baik melalui bisnis yang sudah ada maupun bisnis baru. Perusahaan dapat menggunakan growth strategi dengan cara 4 cara, yaitu yang pertama konsentrasi. Dengan cara konsentrasi atau berfokus kepada bisnis utama yang sudah ada serta meningkatkan jumlah produk yang ditawarkan. Yang kedua, integrasi vertikal. Dengan cara integrasi vertikal dapat dilakukan secara mundur, maju, atau keduanya. Integrasi vertikal mundur yaitu suatu perusahaan menjadi pemasoknya sendiri, menggantikan pemasok luar sehingga dapat mengendalikan inputnya. Sedangkan integrasi vertikal maju yaitu suatu perusahaan menjadi distributornya sendiri sehingga dapat mengendalikan outputnya. Yang ketiga, integrasi horizontal.
Integrasi horizontal ini sudah sangat umum dilakukan di berbagai industri beberapa tahun terakhir, baik itu bidang layanan finansial, produk konsumen, penerbangan, IT, dan lain-lain. Umumnya seperti di Amerika Serikat dan Eropa. Yang keempat, ada diversifikasi. Perusahaan dapat melakukan strategi pertumbuhan dengan cara mendiversifikasi bisnisnya, baik itu yang berkaitan maupun yang tidak berkaitan. Yang berkaitan itu terjadi ketika suatu perusahaan bergabung atau mengakuisisi perusahaan lain namun masih dalam satu industri atau dalam satu industri yang berkaitan. Kalau yang tidak berkaitan terjadi ketika suatu perusahaan bergabung dengan perusahaan lain yang berada pada industri yang berbeda dan tidak berkaitan. Baik, saya Putu Gilang Aditya Pratama, NPM 269, akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Stability Strategi. Strategi kestabilan adalah strategi perusahaan di mana suatu perusahaan tetap dan terus menjalankan bisnis yang sedang dijalankan. Contoh dari aktivitas ini adalah misalnya memberikan pelayanan atau mempertahankan market share yang sudah ada, ataupun menjaga dan mempertahankan operasi bisnis yang sedang dijalankan. Artinya, pada strategi ini, perusahaan tidaklah tumbuh dan tidaklah surut. Baik, selanjutnya renewal strategi atau strategi pembaruan adalah strategi yang umumnya diterapkan ketika suatu perusahaan sudah berada di dalam masalah, misalnya permasalahan finansial dan perlu untuk bangkit atau memutarbalikkan situasi. Nah, terdapat dua jenis strategi pembaruan atau renewal strategi, yaitu 1. Retrenchment strategi dan turnaround strategi. Nah, retrenchment strategi adalah strategi pembaruan jangka pendek yang umumnya dilakukan untuk mengatasi masalah yang relatif kecil. Strategi ini membantu perusahaan untuk menstabilkan operasi, merevitalisasi sumber daya dan kapasitas perusahaan, serta bersiap untuk bersaing kembali. Dan turnaround strategi adalah strategi pembaruan ini yang diambil ketika perusahaan mengalami masalah yang relatif lebih serius. Strategi ini merupakan versi drastis atau ekstrim dari strategi penghematan. Baik, sekian dari presentasi saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Pratama. Di sini saya akan melanjutkan presentasi tentang strategi Corporate Social Responsibility. Melansir dari Business News Daily, Corporate Social Responsibility atau CSR adalah suatu praktik bisnis yang menggabungkan sustainable development atau pengembangan berkelanjutan ke dalam bisnis perusahaan. Tujuannya adalah agar perusahaan dapat mencapai keseimbangan baik dari segi internal maupun eksternal. Dari pengertian tersebut bisa kita artikan bahwa pada dasarnya corporate social responsibility adalah bentuk tanggung jawab sosial dari perusahaan untuk memberikan dampak positif bagi masyarakat, baik di bidang sosial, ekonomi maupun di lingkungan. Selain itu, Forbes menjelaskan bahwa corporate social responsibility juga merupakan perwujudan dari quadruple bottom line, yaitu perusahaan harus unggul dalam karyawan, lingkungan, finansial dan keuntungan, serta kesejahteraan bagi masyarakat. Corporate Social Responsibility menjadi bagian penting bagi perusahaan di era saat ini, di mana mayoritas telah bermigrasi menuju bisnis sosial enterprise, yakni bisnis yang memaksimalkan profit sekaligus peran sosial, apalagi mengingat bahwa saat ini mayoritas perusahaan telah beradaptasi dengan perkembangan teknologi di era marketing 5.0 yang mengombinasikan teknologi terkini dengan sisi kemanusiaan. Selanjutnya, kesimpulan. Alternatif strategi adalah bagaimana perencana atau pembuat strategi menghasilkan alternatif-alternatif strategi dalam mengisi atau mengurangi kesenjangan untuk mengimbangi profil, ancaman, dan peluang lingkungan dengan profil keunggulan strategi. Yang kedua ada saran. Pemilihan alternatif strategi yang membantu manajemen dalam mengelola perusahaan mampu menjadi salah satu langkah untuk mewujudkan tujuan dan sasaran jangka pendek dan jangka panjang suatu perusahaan. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada salah kata dan ucap, kami mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Om Santi 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 Om.